Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Dita Aldina di bimbingan belajar online mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat SMK? Harus tetap baik-baik aja dan penuh semangat. Dengan kondisi saat ini yang sedang tidak memungkinkan, mari kita sama-sama untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan disiplin. Sebelumnya, sahabat-sahabat SMK jangan lupa untuk mengklik video sebelumnya yang Ibu Dita sudah buat. Karena di dalam video tersebut, Ibu memberikan wawasan yang sangat banyak mengenai mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, terutama informasi-informasi mengenai entrepreneur. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi produk kreatif kewirausahaan sesuai dengan yang ada di silabus KD 3.16. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana sahabat-sahabat SMK? Sudah siap untuk menerima materi Ibu Dita? Kalau sudah siap, marilah simak video Ibu Dita dan materi pelajaran produk kreatif kewirausahaan yang sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat SMK, terutama sahabat-sahabat SMK di kelas 12. Sebelumnya, di sini sahabat-sahabat SMK harus membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang per kelompok. Kemudian, sahabat-sahabat SMK harus sudah mempunyai konsep terlebih dahulu. Kira-kira ingin membuat produk, barang, atau jasa seperti apa dan bagaimana. Kemudian, materi yang pertama adalah kita akan mempelajari mengenai konsep promosi usaha. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa poin yang harus sahabat SMK tahu. Yang pertama, kita dalam memulai suatu usaha, apabila sudah menemukan konsepnya ingin menjual produk, barang, atau jasa, kita harus mengetahui mengenai pertama adalah deskriptif produk. Nah, deskriptif produk merupakan penjelasan singkat mengenai produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan. Ketentuan-ketentuannya ada di dalam mendeskripsikan produk kita kepada konsumen. Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang lugas. Yang kedua, harus jujur mengenai informasi produk. Dan yang ketiga, menekankan karakteristik yang unik yang dimiliki oleh produk kita. Jadi di dalam mendeskripsikan produk, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang lugas, yaitu lugas itu artinya mudah dipahami oleh konsumen. Kemudian kita harus jujur mengenai produk kita, dan kita harus menampilkan karakteristik yang berbeda. Jadi maksudnya di sini adalah karakteristik keunggulan dari produk kita. Kemudian, deskripsi produk pun harus memiliki penjelasan. Misalnya, sebutkan nama merek produknya dan visualisasi produk kita. Kemudian, uraikan spesifikasi kondisi bentuk, jenis, dan kemasan produk. Dan yang ketiga, uraikan manfaat kandungan isi dari produk. Maka itulah penjelasan dari deskriptif produk atau deskripsi produk. Kita checklist dulu ya. Kedua, kita akan membahas mengenai naratif produk. Naratif produk adalah yaitu dalam produk, barang, atau jasa digunakan
untuk menjelaskan suatu rincian produk barang atau jasa yang akan kita promosikan dan kita produksi. Jadi sebelum kita melakukan promosi, kita harus memproduksi barang terlebih dahulu. Nah, jadi di sini di naratif itu kita harus menjelaskan secara rinci mengenai produk yang akan kita tawarkan. Itu pengertian dari naratif produk. Kemudian yang ketiga ada argumentatif. Argumentatif produk di sini adalah yaitu data-data pendukung produk sebagai penguat pada produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Nah, jadi di sini merupakan data-data pendukung yang sangat jelas, faktual, yang akan mendorong nilai lebih kepada produk kita. Nah, itu penjelasan dari argumentatif produk. Keempat, ada namanya persuasif produk. Artinya di sini adalah berisi ajakan atau bujukan untuk melakukan sesuatu hal pada produk barang atau jasa. Tentunya bujukan untuk membeli produk yang kita punya. Jadi di sini adalah kemampuan kita untuk membujuk para konsumen supaya membeli produk yang kita buat dan supaya membeli juga atau menggunakan jasa yang kita buat. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai paparan materi dalam promosi usaha, yaitu ada deskriptif produk, naratif produk, dan argumentatif produk serta persuasif produk. Nah, Ibu berikan ya contohnya seperti apa supaya sahabat-sahabat SMK bisa mengerti dan paham yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh pada produk case handphone. Di sini pada contoh deskriptifnya adalah kita bisa mendeskripsikan bentuk case handphone kita dengan visualisasi case handphone kita. Jadi di sini contohnya ini hard case dan visualisasinya sangat bagus, berwarna, dan ini dibungkus kemasannya menggunakan plastik. Kemudian mari kita buka. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi hard case. Dan ini sangat bagus. Kemudian itu yang pertama. Dan yang kedua ada naratif. Contohnya menjelaskan secara rinci. Nah, ini merupakan case handphone yang sangat berguna untuk handphone. Manfaatnya adalah untuk melindungi handphone kita apabila tidak sengaja terjatuh. Jadi ini bisa untuk melindungi handphone kita. Nah, itu merupakan contoh dari naratif produk. Kemudian argumentatif produk. Ini case handphone yang sangat berguna dan sudah Ibu buktikan. HP Ibu jatuh namun tidak apa-apa karena sudah menggunakan hard case yang berguna untuk melindungi handphone kita dari goresan-goresan yang ada. Nah, kemudian yang persuasif adalah ayo semuanya jangan lupa beli case handphone hard case karena banyak sekali manfaatnya apabila kita menggunakan hard case. Jadi di sini bisa untuk melindungi handphone kita dan ada diskon. Nah, itu contoh dari persuasif produk. Itulah pemaparan dari materi tentang promosi usaha mengenai deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif produk yang kita bahas di materi produk kreatif wirausahaan. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua di sini ada materi
Menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai arti dari promosi. Promosi adalah merupakan salah satu kegiatan dalam pemasaran yang kita gunakan untuk menarik konsumen. Nah, jadi ini adalah kegiatan pemasaran untuk menarik konsumen supaya bisa membeli produk kita. Kemudian, terdapat dua jenis konsumen di dalam sebuah promosi usaha. Yang pertama, jadi ada yang namanya dua jenis konsumen, yaitu yang pertama ada konsumen aktual dan yang kedua konsumen potensial. Sahabat-sahabat SMK, ada yang tahu apa itu konsumen aktual dan apa itu konsumen potensial? Kalau ada yang tahu silahkan komentar di bawah ini. Baiklah, akan Ibu jelaskan. Konsumen aktual yaitu konsumen yang langsung membeli pada saat kita sebagai produsen mempromosikan produk kita. Jadi pada saat tadi Ibu mempromosikan case handphone, nah konsumen aktual itu langsung membeli produk kita. Nah, jadi itu yang disebut sebagai konsumen aktual. Dan kedua ada yang namanya konsumen potensial. Kebalikan dari konsumen aktual, konsumen akan tetap membeli produk kita, namun tidak langsung membeli pada saat kita melakukan promosi usaha. Jadi ada dua jenis konsumen, yang pertama konsumen aktual dan yang kedua konsumen potensial. Kemudian ada tujuan dari promosi. Jadi ada tujuan promosi. Ada namanya tujuan promosi intern, kemudian yang kedua penjualan perantara, dan yang ketiga ada penjualan konsumen. Nah, jadi di promosi penjualan terdapat tujuan. Tujuan promosi adalah untuk bermanfaat untuk kita sebagai produsen dan juga untuk menarik kesadaran konsumen untuk membeli produk-produk kita. Jadi kita menghasilkan keuntungan dengan konsumen membeli produk yang kita jual. Nah, kemudian di tujuan promosi terdapat beberapa cabang lagi. Yang pertama adalah tujuan promosi intern. Namanya saja sudah intern, berarti dalam kan dalam. Nah, tujuan promosi intern yaitu untuk mendorong karyawan lebih tertarik untuk mempromosikan produk. Jadi bukan hanya karyawan aja, tapi pramuniaga dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi itu penjelasan dari tujuan promosi internal. Tujuan promosi penjualan perantara yaitu dengan perantara pedagang besar, pengecer, dan lain-lain. Nah, dengan berkolaborasi akan menciptakan jumlah pembelian yang lebih besar terhadap produk kita. Maka kita bisa menghasilkan keuntungan yang sangat banyak dan kita berkolaborasi dengan penjual lainnya dan perantara pedagang besar dan pengecer. Kemudian yang ketiga ada tujuan promosi konsumen.
tujuan promosi konsumen tentunya untuk memberikan informasi kepada konsumen supaya membeli produk yang kita jual. Jadi itu sangat bermanfaat sekali untuk konsumen supaya konsumen mengetahui apa sih produk kita dan kita pun mendapatkan keuntungan. Itulah pemaparan mengenai tujuan promosi. Ada yang tujuan promosi internal, kemudian yang kedua tujuan promosi perantara, dan yang ketiga ada tujuan promosi konsumen. Kemudian di promosi usaha terdapat beberapa karakteristik. Karakteristik dari promosi penjualan adalah: pertama, promosi penjualan yang selalu berhubungan dan menggunakan pengiklanan. Jadi harus sangat difokuskan apabila kita melakukan promosi dengan menggunakan iklan. Nah, di situ kita harus fokus dengan pengiklanan. Kita harus fokus supaya bagus produknya, banyak diminati oleh konsumen, seperti itu. Dan yang kedua, terdapat 3 sasaran yang dituju oleh penjualan, yaitu yang pertama ada konsumen, kemudian penjual perantara, dan tenaga penjualan. Itu adalah karakteristik dari promosi penjualan. Dan yang terakhir, promosi penjualan tentunya harus memiliki sasaran yang strategis. Kenapa sasaran yang strategis? Guna untuk meningkatkan pendapatan kita sebagai produsen. Jadi itu merupakan penjelasan dari karakteristik dari promosi penjualan. Itu merupakan penjelasan dari karakteristik promosi usaha. Kemudian ada lagi mengenai jenis-jenis promosi usaha. Nah, jenis-jenis promosi ada kesepakatan harga. Yang pertama, kesepakatan harga merupakan yaitu kesepakatan antara konsumen dan produsen. Jadi kesepakatan harga adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pertama ada kesepakatan harga. Yang kedua ada diskon harga. Diskon harga di sini adalah kita harus mendiskon sebagai penjual, kita harus mendiskon produk kita. Jadi misalnya diskon 1,5 atau 50%. Nah, bisa seperti itu tergantung dari harga jual kita. Nah, yang ketiga ada pengembalian dana atau refund. Pengembalian dana di sini artinya apabila barang tidak sesuai dengan konsumen, yaitu kita misalnya tidak jujur. Nah, itu bisa kita pengembalian harga. Jadi kita tetap walaupun kita berjualan, kita harus mengetahui sekali apa sih produk yang bagus. Kita harus jujur kepada pembeli mengenai produk kita. Keempat, ada kupon berhadiah. Kupon berhadiah di sini artinya misalnya kita memberikan kupon kepada konsumen. Nah, kupon tersebut di dalamnya ada yang kosong dan ada juga yang memiliki hadiah seperti door prize seperti itu. Kemudian yang kelima ada undian dan kontes. Nah, kita membuat suatu acara, kemudian kita membuat suatu paper atau berbentuk undian. Nah, kemudian kita konteskan, kita bisa share terlebih dahulu undiannya, kemudian kita pilih yang mana, kemudian siapa yang mendapatkan undian tersebut maka akan mendapatkan diskon harga seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir. Nah, yang terakhir materinya adalah membuat media promosi untuk pemasaran online. Jadi kita sebagai penjual harus memiliki media promosi untuk pemasaran online.
Jadi pemasaran tidak hanya door to door atau dari mulut ke mulut. Nah, kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini untuk memanfaatkan semuanya supaya kita bisa tetap inovatif dan kreatif. Di sini kita harus memanfaatkan media promosi untuk melakukan pemasaran online. Jadi jaringan kita lebih luas lagi dan konsumen kita pun, pembeli kita pun akan lebih luas lagi dan sangat bermacam-macam. Jadi bisa membuat keuntungan kita semakin bertambah. Kemudian ada jenis-jenis media online. Nah, jenis-jenis media online di sini ada yang namanya website. Dan yang kedua ada yang namanya jejaring sosial. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis media online. Yang pertama website. Pastinya sahabat-sahabat SMK sudah tahu dong website itu apa dan seperti apa. Nah, kita bisa memanfaatkan website tersebut untuk menjual produk kita supaya jaringan produk kita lebih luas lagi di dalam website ini. Nah, kemudian ada jejaring sosial. Tentunya sahabat SMK, kaum milenial sudah pada tahu jejaring sosial apa saja. Ayo, apa saja? Jadi jejaring sosial contohnya ada Instagram, Facebook, kemudian Twitter, Marketplace, kemudian blog dan YouTube. Nah, kita bisa manfaatkan Instagram kita, Facebook kita, Twitter, dan sarana Marketplace serta blog dan YouTube untuk supaya jejaring konsumen kita tuh banyak dan kita tuh memasarkan produk secara luas, secara penuh sekali di media sosial. Jadi apabila ada yang melihat kelaman kita, pasti pas dilihat sudah ada link mengenai produk kita. Jadi membuat ketertarikan kepada para konsumen. Kemudian ada tips-tips menggunakan media promosi online. Ini ada beberapa tips untuk kita sebagai penjual agar tidak ketinggalan zaman dan untuk memanfaatkan media online dengan tepat. Jadi kita harus optimalkan bio kita pada jejaring sosial. Kita harus menuliskan link tentang produk kita sehingga menarik para konsumen untuk mengklik dan kemudian membeli produk kita. Kemudian yang kedua, harus memilih jejaring sosial yang saat booming. Harus memilih jejaring sosial yang booming pada saat ini. Nah, jadi kita harus pandai memilah apa sih yang sedang ngetren, seperti apa sih. Tuh, jadi membuat kita tuh tidak up to date. Nah, jadi membuat kita lebih inovatif dan kreatif dan up to date. Kemudian, pandai melihat peluang usaha untuk melakukan promosi. Jadi kita harus pandai-pandai melihat peluang, apakah ada peluangnya besar atau tidak. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk kita dalam pemasaran secara online. Jadi, simpulannya pada pertemuan saat ini kita membahas mengenai deskriptif, naratif, argumentatif, persuasif, produk barang atau jasa. Jadi kita sudah mengetahui mengenai hal-hal tersebut sehingga kita dapat mampu untuk mengungkapkan kepada para konsumen untuk mempromosikan produk kita supaya produk kita diminati oleh banyak kalangan konsumen. Nah, materi yang kedua, menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Nah, menerapkan media promosi untuk pemasaran online, jadi kita harus tahu bagaimana cara penerapannya. Kita juga pun harus tahu apa sih promosi itu sebenarnya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu
media promosi untuk pemasaran online. Jadi kita harus mengetahui apa sih media yang akan kita gunakan untuk melakukan pemasaran online, sehingga produk kita akan lebih luas lagi jaringannya dan kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai produk kreatif wirausahaan. Di sini ada lukisan Doraemon yang bisa dilukis di kanvas. Nah, di sini ada bingkainya. Jadi di sini sangat kreatif sekali, tidak membutuhkan modal yang banyak dan menghasilkan karya yang sangat bagus. Jadi sahabat-sahabat SMK sudah pada tahu kan bagaimana cara melakukan promosi, bagaimana menerapkannya, dan bagaimana memilih promosi yang terbaik dan yang memiliki peluang besar supaya produk kita memiliki keuntungan yang sangat banyak dan diminati oleh para konsumen. Sekian dari Ibu Dita. Jangan lupa apabila ada yang ingin bertanya, silahkan klik kolom komentar di bawah ini. Kita akhiri pembelajaran pada pertemuan ini. Silahkan lihat sampai habis videonya supaya sahabat-sahabat SMK dapat memahami dan mengerti mengenai promosi usaha. Sekian dari Ibu Dita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.